Silakan salah satu berdoa kita mulai. Ya baiklah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih kepadamu Tuhan, atas tuntunan peliharamu Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di ruang ini Tuhan, dan juga lewat Zoom ya Tuhan, yaitu untuk mendengarkan firman ya Tuhan yang diajarkan oleh Bu Rebecca ya Tuhan. Biarlah Engkau tuntun dan pelihara kami ya Tuhan, bukakanlah hati pikiran kami, biar setiap apa yang disampaikan oleh Bu Rebecca bisa kami mengerti ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkatilah Bu Rebecca yang akan mengajar kami nanti ya Tuhan, dan juga berkati segala alat yang kami pakai ya Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. 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 Ya, silakan Ibu Rebecca. Gimana, sehat-sehat di sana di Ya, puji Hargelis? Tuhan sehat. Puji Tuhan ya. Wah, Ya, puji Tuhan sehat. baguslah. Ya. Ya. Oke ya, jadi shalom semuanya. Udah sehat semuanya Shalom. habis ujian. Ujiannya bisa enggak itu pada? Mudah-mudahan semuanya baik-baik ya, lulus. Ya, Nah, kita amin. akan menyambung pelajaran kita. Kita belajar dari Elia ya. Sekali lagi kita belajar dari orang-orang yang luar biasa dari Alkitab ya. Kalau belajar dari Tuhan Yesus sudah pasti kan. Ya, Tuhan Yesus itu teladan kita. Tapi kita kadang-kadang suka bilang, ya Tuhan Yesus kan Tuhan. Nah, oke, kita belajar dari orang-orang yang ada di Alkitab dengan segala kelemahan, dengan segala kekuatan mereka, karena kita juga seperti itu. Tapi bersyukur selalu ada Roh Kudus buat kita, sehingga kita bisa kuat ya. Oke, kita lihat satu raja-raja lagi di yang pasal yang ke-18. Kita akan baca mulai ayat 41. Kemarin kita sudah bercerita bahwa api turun dari surga, luar biasa ya. Sekarang apalagi nih ya, setelah api turun dari surga dan orang-orang semua mengaku bahwa Tuhan adalah Allah, dialah Allah. Nah, luar biasa ya. Dan kemudian Elia menyembelih nabi-nabi Baal yang 450 itu di Sungai Kidron. Luar biasa. Kita lihat ayat 41 ya. Kemudian berkatalah Elia pada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Nah, ini ajaib ya. Orang belum ada apa-apa. Kalau kita melihat langit, langit cerah, itu kita udah tahu nggak ada hujan gitu ya. Nah, langitnya mendung, baru kita tahu hujan. Ini Hargelis ini, itu satu tempat yang jarang hujan. Karena kalau saya dari Bandung udah hujan deras gitu ya. Subang, masuk lewat Subang kan, saya kalau dari Bandung lihatnya Subang ya, lewat Subang itu kira-kira dari Bandung ke Subang itu 60 kilo lah kira-kira. Dari Bandung hujan deras, nah dari Subang itu tinggal 30 kilo ke Hargelis. Nah, ada sampai setengah masih hujan, giliran tinggal 14 kilo sampai ke Hargelis, terang. Nah yang hebat lagi ini daerah saya ini yang Cipancu ini, namanya Cipancu rumah saya ini, biar mendungnya peteng ya, gelap mendung kayak gitu belum tentu hujan. Udah lihat awan saja belum tentu hujan, apalagi terang benderang. Nah, suka keselnya tuh kan pengen hujan udah panas banget ya. Naik mobil atau naik motor nih. Kalau naik motor udah kehujanan, udah kayak tikus kecebur got lah pokoknya. Giliran sampai di jembatan nih kurang 1 kilo. Cuman kurang 1 kilo ini. Berhenti hujannya, bayangin. Jadi udah aja lucu lah pokoknya kalau naik motor itu ya. Saya pernah dengan Linda naik motor, dulu kami suka naik motor sama Linda ya. Tapi Linda nyetir, saya nggak bisa nyetir motor sampai ke Bandung. Linda itu bolak-balik nyetir, boncengin saya ke Bandung gitu. Kami kadang-kadang suka iseng ya. Kalau kami udah capek di sini pelayanan dan seterusnya, ayo ke Bandung. Cuman ke sana misalnya jajan mie atau jajan apa namanya, kalau Linda senangnya durian. Nah, jajan durian ke sana, naik motor aja. Naik motor tuh lebih cepat daripada naik mobil. Karena naik mobil masuk ke Bandung itu
Itu mobilnya berderet-deret dan motor itu dengan gagah beraninya nyelip sana nyelip sini. Nah, itu yang gagah berani itu yang nyetir si Linda ya. Kalau saya nggak berani saya. Wah, dia masuk ke sana-sana. Nah, cuma makan durian aja. Nah, ongkosnya juga kecil kan karena naik motor ya. Kalau naik mobil tuh memang bensinnya banyak. Naik motor, udah sana. Sering saya. Kira-kira saya berhenti naik motor tuh gara-gara Linda sakit aja tuh. Sebelumnya sih gagah berani lah pokoknya ke sana tuh. Masih kira-kira 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya masih diboncengkan Linda naik motor ke sana. Tapi itu kendalanya tuh jadi hujan. Nah, hujan begitu sampai ke Subang, udah kayak tadi saya udah bilang kayak tikus itu masuk ke got itu ya. Walaupun kami udah pakai jaket segala macam semuanya. Sampai di sini, sampai mau masuk Hargus ini kira-kira 14 kilo, berhenti dia. Walaupun mendungnya masih mendung, tapi nggak dapat hujan. Ini Hargus jarang hujan, apalagi ini daerah rumah saya ini Cipancu ini jarang banget ya. Aneh tuh. Nah, Elia ini ajaib sekali. Belum lihat mendung, belum lihat awan, dia sudah bilang sama si Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Wow, keren nih Elia ini ya. Dia luar biasa. Dia melihat apa yang belum terlihat. Kita bisa nggak kayak gitu ya? Melihat apa yang belum terlihat. Nah, imannya begitu kuat. Dia yakin kalau Tuhan sudah menjawab doanya, dengan api, Tuhan akan segera menurunkan hujan, walaupun langit masih terang benderang. Nah, seperti itu ya. Nah, kita mesti belajar tentang penguasaan alam ya. Bisa nggak kira-kira kalau kita mau kebaktian gitu, mau hujan, terus kita bilang jangan hujan gitu, bisa nggak? Kira-kira. Kalau kalian kira-kira berani nggak bilang, oh hujan. Ini kebalikannya dari Elia ya. Udah mendung terus gitu mau hujan, kita bilang nggak hujan. Gimana? Nah, jangan nggak percaya ya, saya ini dan ini pengerja dan jemaat di sini ini membuktikan berkali-kali soal kita bisa memerintahkan ya dengan kuasa Tuhan dong ya, bukan kita ya. Hujan, awan dan seterusnya itu terang. Pengalaman kami banyak itu soal hujan. Ini satu aja deh ya pengalaman. Satu kali di tahun 2013 apa ya, 2013 atau 2014 gitu ya. 2014 mungkin ya. Kami bikin Natal tuh di Pangandaran, di tepi laut Pangandaran. Dan di Pangandaran itu kami nyewa satu hotel, di situ kami mau bikin Natalnya di roof. Roof itu di atap, di atas. Seperti itu. Jadi nggak di dalam ruangan, tapi di atas. Tapi itu tanggal 20 Desember. 20 Desember itu musim hujan ya, Desember kita tahu. Nah, itu orang-orang di hotel udah bilang, Bu, apa nggak di ruangan aja? Takutnya nanti hujan. Enggak, apa yang di roof. Karena di roof itu, hotelnya itu kan tingkat berapa ya? Tingkat 4 atau 5 gitu. Jadi begitu ada di atas, di roof, kami bisa lihat lautnya, bisa lihat matahari terbenam, dan seterusnya. Bagus sekali gitu ya, di atas. Pengennya di atas. Nah, persis sudah beres-beres, semua di atas diberesin, pohon terang udah dipasang, semuanya udah dipasang, sudah satu, mendung. Terus hujan rintik-rintik, wah. Terus kami kumpul pengerja, engkingin di dalam nama Yesus Kristus, berhenti hujan, awan dipindah. Kami kirim angin untuk memindah awan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rintik-rintik sebentar lagi berhenti, terus tidak hujan sama sekali sampai kami selesai kebaktian Natal. Itu mujizat. Orang-orang lihat, ini biasanya kalau sore hujan, kok bisanya ini nggak hujan? Ada orang bikin Natalan di roof, di atas, luar biasa, gitu ya. Itu sering sekali loh Kak, kami alami seperti itu ya. Jadi jangan nggak percaya, dengan kuasa Yesus kita bisa melakukannya. Dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, dengan Tuhan yang ada di kita, Roh Kudus ada dalam kita, itu semuanya beres. Gitu. Jadi kami senang banget ya bisa Natal tuh sambil lihat laut, bayangin ya, lihat matahari terbenam, kan mulainya jam 5 ya, 5 sore sambil lihat matahari terbenam, kebaktian di situ, sorak-sorak di roof tuh
di ruang terbuka, mau teriak-teriak, nggak terlalu bikin ribut untuk orang-orang yang mendengar. Masa bodoh juga yang kalau mendengar mereka bisa mendengar kami nyanyi-nyanyi memuliakan Tuhan. Luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Praktek seperti itu. Nah, jadi ini sekarang ini bukan menurunkan membuat hujan tidak turun, tapi yang Elia ini itu udara masih terang benderang dan dia sudah bilang nanti ada derai hujan nih. Nah, kemudian 42 ya, lalu Ahab pergi untuk makan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi dia bungkuk ke lututnya tuh sampai begitu ya, kepalanya itu sampai ke lutut. Terus setelah itu ia berkata pada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, dia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Jizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Jizreel. Nah, ini keren nih ya. Ini ada orang balapan lari sama kereta. Yang terakhir nih ya, sebelum saya lupa. Keren ini Elia nih. Kamu udah pernah belum balapan lari sama kereta? Ya ada kudanya ya, kalau keretanya doang kan diem aja ya. Jadi kereta ditarik kuda itu balapan lari sama kereta kuda ini bukan dokar ya. Kalau dokarnya Jogja itu ya itu lagunya ada tuk tik tak gitu ya. Namanya kuda jalan-jalan tuh kalau yang di Jogja. Saya kalau ke Jogja ya dulu sebelum Covid tuh saya seneng juga naik dokar muter-muter. Saya senang banget di Jogja itu, senang ya naik kuda itu, naik dokarnya. Tapi ini kereta perangnya Ahab. Jadi kudanya tuh kuda tangkas dan larinya keras. Dan ini ada orang balapan lari sama kereta yang ditarik kuda dan menang. Keren nggak? Kalau balapan lari kalah ya biasalah, namanya manusia sih. Banding sama kuda larinya seperti siapa itu? Ternyata Elia bisa lari secepat, ya lebih cepat dari kudanya. Kira-kira dia mendahului Ahab itu ada yang ngitung, kira-kira ada 32 km mendahului Ahab. Keren ya. Ini sebelum saya lupa nih cerita kerennya orang nih. Nanti kamu kalau pada satu ketika cerita sama anak-anak sekolah minggu, ini keren sekali. Anak-anak tahu nggak? Ada orang bisa balapan sama kereta kuda tapi menang. Nah, itu adanya di Alkitab, namanya Elia ya. Keren nih. Nah, saya kembali lagi tadi ke doa ya. Elia naik ke puncak Gunung Karmel, dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya sampai jadi kepalanya ini taruh di lutut gitu ya, sujudnya udah sujud banget sampai bungkuk gitu. Terus dia berkata, ayo naik ke atas laut. Coba lihat sampai 7 kali si bujang itu di sana, ternyata ke-7 kalinya baru lihat awan sebesar telapak tangan. Elia tuh doanya berapa kali sih? Ya sekali, doanya itu ya di atas itu sekali, tapi dia memang nyuruh bujangnya untuk melihat apakah ada awan atau tidak itu sampai 7 kali ya. Tapi dia berdoanya sekali di sana, dia tetap berdoa di situ. Belum ada awan ya terus aja berdoa, terus berdoa, nggak menyerah, dia berdoa terus. Dia berdoa sampai kepalanya itu ditekuk ke situ, dia berdoa, dia meminta awan, dia meminta hujan, terus berdoa. Nah, kita lihat dulu ya, Yakobus 5, coba kita baca Yakobus 5, ayat 17 sampai 18. Yakobus 5. Ada yang dapat? Coba dibaca, Yakobus 5, ayat 17 sampai 18. Silakan.
Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi apa yang bikin langit itu nggak memberi hujan? Ya doa. Udah gitu, apa yang memberikan hujan juga ke bumi? Ya namanya doa. Dan perlu dicatat di atas namanya Elia adalah manusia biasa. Nah, ya. Saya punya pengalaman seperti ini ya. Aku tahun 98 ya, 98. Nah, itu saya perkenalan saya dengan Linda pertama ya, 97 mungkin ya. Tapi ini kejadiannya 98. Jadi Linda itu dengan Ratna yang di penjara bersama-sama saya tuh dulu mereka ada di Riau yang air. Riau air, mereka tinggalnya di atas air tuh, kayak rumah apa tuh yang pakai cagak-cagak gitu ya di atas air. Nah, mereka jadi pendoa di sana untuk pendeta yang di sana. Jadi mereka ada beberapa tahun lah di sana. Nah, kemudian karena pendetanya sudah meninggal dan Tuhan juga menyuruh mereka pulang ke Horgulis. Nah, itu pertemuan saya sama Ratna waktu itu ya. Tahun 98 begitu ya. Nah, mereka ada di gereja segala macam 97 lah mereka datang ke Horgulis itu. Saya bertemu dengan mereka. Nah, sekarang ini yang kejadiannya 98. Pada suatu hari saya melihat mereka ya ngeh bahwa mereka itu kalau doa hebat. Ada 3 orang di gereja yang doanya tuh menurut saya beda sama doa saya. Karena saya nggak biasa mendengar doa seperti itu. Ada Edi yang kalau berdoa itu kayaknya udah dunia lain pokoknya. Itu pendoa syahadat yang luar biasa. Ya nggak tahu lah orang lain, pokoknya dia benar-benar nyembah Tuhannya dan saya merasakan. Saya nggak pernah doa kayak gitu sebelumnya ya. Kemudian saya lihat juga Ratna kalau berdoa juga itu mereka tipenya berbeda lah pokoknya si Edi, Ratna, dan dia itu juga kalau berdoa itu membuat kitanya semua terpesona lah ya dengan padahal bukannya kata-kata yang indah, bukan, tapi mereka itu membawa seolah-olah kehadiran Tuhan itu ada di depan dia dan benar-benar gitu ya memuliakan Tuhan. Nah, satu lagi Linda. Nah, kalau Linda itu kalau berdoa menurut saya ya, karena dia berdoa itu dengan otoritas. Otoritas itu istilahnya begini ya, kalau dia bilang aku mau nangkap ini misalnya ya, aku tangkap roh jahat dari dalam nama Tuhan Yesus, aku tangkap. Itu kayaknya saya tuh melihat bahwa roh jahat itu ketangkap gitu loh. Nah, saya iri sekali melihat ada orang kok bisa berdoa kayak gitu. Tapi saya diem aja. Saya orangnya jaim dan rada-rada sombong waktu itu ya. Mudah-mudahan sekarang udah enggak gitu ya. Harus bertobat terus ya. Saya merasa saya tuh anak pendeta yang pinter, jadi saya seringkali nggak butuh sama orang lain. Saya seringkali kalau ada orang khotbah, saya juga, alah khotbahnya kayak gitu, saya juga tahu lah. Dia belum ngomong, belum selesai, saya udah tahu gitu ya. Saya sering gitu tuh, sombong, jangan ditiru ya. Itu dulu. Nah, sekarang udah bertobat. Nah, kemudian pada satu hari, Linda itu datang ke saya tahun 98 itu. Saya waktu itu saya ingat saya masih ngecat rambut. Sampai sekarang saya ngecat rambut. Nah, ya. Ngecat rambut, di salon dia datang. Dia bilang, tante, waktu itu dia belum jadi anak saya. Dia bilang, tante, Tuhan itu nyuruh saya datang ke tante. Saya disuruh berdoa untuk tante setahun setengah, setiap hari 1,5 jam, supaya Tuhan bisa melaksanakan kehendaknya sama tante. Tuhan mau menyiapkan tante untuk menjadi yang sulung buat Horgulis. Dia akan memakai tante, tangannya menjadi tangan dia, kakinya menjadi kaki dia. Maka saya harus menyiapkan tante. Jadi setiap waktunya berdoa, Tuhan menyuruh saya untuk berdoa untuk tante. Tante dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, saya lagi itu, saya dengerin dia, saya berpikir-pikir, kok ada ya orang kok bisa dengar suara Tuhan sih, Tuhan ngomong. Jadi kata Linda, dia setiap kali mau suruh berdoa tuh, walaupun dia lagi nonton TV gini nih, kata Tuhan, jamnya doa. Jadi dia
Bangun dia masuk kamar terus nggak tahu gimana bisa nangis, berdoa bahasa Arab apa nggak tahu lah. Pokoknya dia berdoa 1,5 jam buat saya. Keren sekali. Saya waktu itu kalau berdoa 5 menit paling, buru-buru 1,5 jam. Wah itu lama banget ya, menurut saya 5 menit udah banyak gitu, udah panjang lebar menurut saya ya. Nah kemudian saya ngeliatin dia, saya bilang, oh iya terima kasih. Ya. Setelah itu memang Linda bercerita sama saya sebel banget lihat reaksinya Tante Rebecca itu. Soalnya mukanya nggak bereaksi. Malah kayaknya, apa iya sih? Memang sih dalam hati saya juga berpikir, nih anak kok bener apa gitu. Kok bisa dia dengar suara Tuhan? Oh, apa iya benar apa? Gila kali ya. Mungkin saya berpikir begitu waktu itu ya. Tapi waktu saya pulang, saya berpikir loh, kok dia bisa dengar suara Tuhan sih? Lah dia kan manusia biasa, sama saya. Saya makan nasi, dia juga makan nasi. Kok dia bisa dengar suara Tuhan? Saya enggak sih. Maka saya berusaha sekali. Gimana caranya? Saya udah lama sekali ikut Tuhan. Kalau 98 itu berarti umur saya waktu itu sudah 40 tahun. 40 tahun saya ikut Tuhan. Sejak lahir saya kenal Tuhan Yesus, tapi saya tidak pernah mendengar suara dia. Sementara Linda itu kok bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan bisa nyuruh dia, ayo berdoa, udah jamnya berdoa. Nah, misalnya seperti itu. Kamu harus berdoa untuk hambaku itu. Linda waktu itu bisa bersakat-sakat sama Tuhan ngomong, nggak mau Tuhan, berdoakan Ibu Rebecca, nggak ada pendeta lain kan, nggak ada hamba Tuhan yang bisa saya doakan. Ibu Rebecca tuh orangnya eksklusif, nggak mau dia tadinya gitu ya. Tadi saya sudah bilang saya orangnya jaim banget. Nah, terus itu orang nggak perlu orang lain katanya, sama dokter udah terkenal, nggak usah cari gimana-gimana, duitnya udah datang sendiri, orangnya jaim gitu, nggak mau saya. Tapi Tuhan nyuruh dia berdoa untuk ini, dokter Rebecca ini. Nah, saya berpikir-pikir kok dia dengar sih ya suara Tuhan, saya harus berjuang. Dia manusia biasa, saya juga manusia biasa. Kalau dia bisa mendengar suara Tuhan, saya juga bisa. Nah, itu perburuan saya mulai berburu untuk mencari Roh Kudus benar-benar ya, kepenuhan Roh Kudus. Saya Mau tanya balik lah. Ibu Rebecca, jaim itu apa artinya? Jaim itu jaga image. Jaga image. Adik-adik ngerti ya? Jaga Tahu jaim. Jaim. Ngerti nah, ya? Itu istilahnya anak muda ya di sini di Indonesia. Gitu ya. Jaga image. Nah, ya rada-rada Inggris, ada image-nya segala. Gitu. Saya orangnya seperti itu. Jadi muka saya saja sering tidak bereaksi ya. Dikasih hadiah nggak bereaksi, sedih juga kurang bereaksi. Nah, seperti itulah pokoknya saya orangnya jaim lah seperti itu ya. Nah, jaga image. Oke ya, saya teruskan ya. Jadi waktu itu saya berpikir balik lah, saya beli bukunya Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus. Karena tadi saya masih jaim itu, saya nggak mau tanya, saya cari coba. Beli buku, saya pergi ke Jakarta. Dari dulu saya suka ke Jakarta di antara jam praktek saya. Saya tutup jam praktek jam 5, saya kabur ke Jakarta, saya pergi ke toko buku Immanuel. Zaman dulu itu belum ada kayak sekarang kita baca buku di HP ya. Saya pergi ke toko buku Immanuel, saya beli buku tentang Roh Kudus, segala macam itu, pulang lagi, terus praktek lagi, jam 4:30 saya udah sampai Hercules, bisa praktek lagi. Kalau sekarang ke Jakarta nggak bisa secepat itu ya, karena macetnya luar biasa. Zaman dulu 2,5 jam nyampe, pulang lagi 2,5 jam. Nah, seperti itu. Dan saya akhirnya kewalahan juga ini gimana ya, saya kepentok juga ketika itu, dilalah kalau mau bahasa Jawa dilalah gimana sih ya, kebetulan. Tapi sebetulnya nggak ada yang kebetulan sih ya, buat kita nggak ada yang kebetulan. Saya disuruh khotbah di Tegal. Nah itu sepupu saya kan di sana tuh di Tegal waktu itu ya, suaminya jadi pendeta di Tegal waktu itu Pak David, suaminya Ailan. Nah itu nyuruh saya khotbah judulnya untuk Roh Kudus, apa judulnya apa tuh? Mendengar suara Roh Kudus tuh gimana gitu ya. Pokoknya judulnya tentang Roh Kudus. Wah, saya kelabakan gimana caranya ya. Saya sendiri nggak kenal sama Roh Kudus. Wah, saya tambah stres saya ya. Saya doa segala macam, terus saya datang sama Ratna sama Linda, saya ngaku saya belajar sama mereka. Saya harus belajar dan saya mengejar Roh Kudus. Saya bersyukur Roh Kudus itu kalau dikejar pasti dapat gitu ya. Kalau kita nggak ngejar ya mungkin nggak dapet, tapi kalau kita kejar pasti dapat. Nah, amin, itu amin. yang luar biasa buat saya ya.
Jadi saya bersukacita sekali mengejar dia dan berhasil gitu ya. Luar biasa. Kehidupan buat saya itu berbeda ya setelah Roh Kudus itu menguasai hidup saya, itu beda gitu ya daripada yang dulu. Kalau dulu saya doa 5 menit tuh kayaknya lama banget. Sekarang saya mungkin ya saya nggak pamer-pamer, saya juga nggak bisa sih doa panjang lebar ya. Nggak bisa sepanjang siapa itu. Saya dengar kemarin dari pendoa dari Jawa Barat juga ada, dari orang Amerika atau ya apa mana itu pendoa itu berdoa bisa 3 hari 3 malam. Wow, kata saya keren banget ya. Dia sampai lupa sama yang lain-lain berdoa 3 hari 3 malam. Enggak begitu. Saya paling berdoa sejam paling enggak. Tapi itu kemajuan deh ya. Dulu saya berdoanya 5 menit, saya berdoa sejam, saya bisa menikmati dia gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi saya kejar itu yang namanya Roh Kudus. Nah, luar biasa. Tetap berdoa, mengejar Roh Kudus, mengejar dia, tetap berdoa. Doanya sekali dengan semangat untuk mendapatkan dia. Nah, jadi kalau dengan Roh Kudus itu kita bisa memperkatakan segala satunya, itu gampang karena Roh Kudus yang mengerjakan semuanya ya. Ada Roh Kudus di sini dengan otoritas Roh Kudus. Elia juga seperti itu. Dibilang di Alkitab, Elia manusia biasa. Tapi pada waktu dia berdoa, maka langit tidak menurunkan hujan. Keren, ya. Langit tidak menurunkan hujan. Wow. Ketika dia berdoa lagi, maka langit menurunkan hujan. Jangan nggak percaya, saya juga manusia biasa. Ternyata kami di sini juga punya pengalaman untuk menahan hujan. Luar biasa. Sering itu. Mau kebaktian hujan deras, gimana ini? Wow. Tengkingin aja dalam nama Yesus. Semua ditengkingin supaya semuanya bisa berkata. Berhasil. Luar biasa. Berkali-kali. Ya, luar biasa. Manusia biasa, Elia. Kita juga manusia biasa. Tadi saya sudah belajar, saya sudah bilang, kalau kita bilang teladan kita Tuhan Yesus, memang harus Tuhan Yesus itu teladan kita. Nomor 1, nggak ada yang lain. Tapi seringkali kita ngomel, wah Tuhan Yesus kan Tuhan, ya iyalah, bisalah, inilah. Karena itu kita bilang, ayo kita belajar kepada manusia lain. Nah, termasuk hari ini kepada Elia. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ternyata dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan kita siapa? Ya kita sama, kita manusia biasa, kayak Elia. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Elia. Amin. Amin. Aminnya kok nggak mantep gitu ya. Amin. Aminnya sama keder ya, bingung. Apa iya sih ya. Nah, kita lihat lagi ya. Jangan khawatir dengan doa ya. Coba kita lihat sekarang hafalan kita hari ini, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Coba dibaca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Satu Tesalonika 5 ayat 17, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, salah Bu. Tetaplah berdoa. Ayo bareng-bareng ya, sama alamatnya itu kan hafalan yang sangat gampang kan, kalau nggak hafal, waduh. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1, 2, 3. Tetaplah Berdoa. Enggak, sama alamatnya. Oh, iya. Sama alamatnya, oke? 1, 2, 3. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17, tetaplah berdoa. Oke, jangan nyontek. Masing liriknya juga. Tetaplah berdoa. Bangetan ya. Coba sama alamatnya sekali lagi. 1, 2, 3. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Oke, tetaplah berdoa itu artinya apa? Apa 24 jam sehari berdoa terus-terusan? Gimana? Tetaplah berdoa itu artinya apa? Masa kita nggak makan, nggak minum, makan minum kan nggak berdoa kan? Tidur berdoa nggak tidur? Doa. Masa? Kalau tidur bukan sebelum tidur, emang berdoa. Kalau lagi tidur berdoa nggak? Kalau lagi tidur enggak. Enggak Bu. Ya iya, jangan ngaku-ngaku berdoa, coba berarti kan nggak tidur ya. Jadi waktu tidur kita nggak berdoa. Jadi maksudnya apa sih firman Tuhan ini tetaplah berdoa?
Kita harus tetap berdoa tuh gimana? Masa yang nggak tidur, masa nggak makan, masa nggak mandi. Ya. Tetaplah berdoa tuh artinya terus-menerus berkesinambungan. Kalau belum terjadi ya didoakan terus. Jangan menyerah. Itu loh artinya. Bukan berarti kita ya bisa sih 24 jam terus berdoa, bagus juga. Tapi paling bertahan berapa hari itu. Tadi saya bilang ada pendoa yang 3 hari 3 malam berdoa terus. Ya itu kesaksiannya memang luar biasa. Saya dengar dari pendoa lain nih yang dari Bandung ya. Saya kenal dari pendoa yang luar biasa. Dari Pak Yoel, dia juga keluarganya masih muslim semuanya, tapi dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia malah mengomandoi pemberitaan Injil untuk kaum muslim dan juga membawa mencetak bukan dia yang nyetak tapi dia pesan cetakan Alkitab kuning berbahasa Arab itu ya luar biasa ya. Dia bilang pendoa tuh ada yang 3 hari 3 malam berdoa terus-terusan. Ada. Nah, ceritanya dia tuh pada satu ketika mau bikin KKR, ada pendeta lain sih, ada 2 orang mau bikin KKR gitu. Nah, kemudian waktu KKR dibuat tuh orang yang datang cuma dikit, udah biayanya banyak, orangnya cuma dikit, terus kayaknya khotbah yang mereka khotbahkan itu kayaknya nggak masuk gitu, mental gitu ya, yang denger tuh kayaknya masuk telinga kanan, mental lagi. Kalau mending kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri berarti liwat ya, liwat otak gitu. Ini begitu masuk telinga kanan, mental, jadi kayaknya percuma. Maka ada seseorang bilang, ayo kita panggil tuh Pak. Siapa tuh namanya? Saya suka lupa ya namanya siapa. Dia pendoa yang luar biasa. Dia ada di lagi ada acara di desa sebelah. Jadi dipanggillah itu pendeta. Maka mereka bertiga mulai berdoa. Orangnya sederhana banget, merem semuanya. Pendeta itu yang pendoa ini berdoanya cuman Aba Bapak. Aba Bapak sambil nangis. Ngomongnya cuma gitu doang. Tapi itu hadirat Tuhannya luar biasa. Itu si pendeta yang 2 itu juga ikut nangis, hancur hati di situ. Ngomongnya nggak panjang lebar, nggak usah deh kamu kita tuh latihan doa ya. Latihan doa tuh ngapain juga ya. Tapi memang kita berdoanya harus berotoritas. Mungkin latihannya di situ. Teman maksudnya jangan latihan dengan bahasa Indonesia yang bagus gimana nih biar orang terpesona. Berdoa itu enggak gitu. Itu Bapak tadi pendoa itu cuman Aba Bapak sambil nangis sambil. Itu saya alami juga tuh dari Edi, dari Rafa. Soalnya juga kayak gitu, cuman kayak gitu-gitu aja, cuman enggak ngomong panjang lebar, enggak. Dan ternyata itu luar biasa. Pendeta yang 2 juga ikut nangis hadirat Tuhan, mereka berdoa berapa ya 1-2 jam di situ, kemudian mereka bikin KKR-nya berhasil, banyak orang yang datang, banyak kesembuhan dan khotbah yang mereka khotbahkan itu benar-benar didengar, mereka membawa banyak orang selamat datang kepada Tuhan Yesus. Jadi yang hebat itu bukan khotbahnya, Tuhannya yang hebat. Yang luar biasa siapa? Roh Kudus. Kita ini manusia biasa, sekali lagi. Tanpa Roh Kudus kita ini nol besar. Harus tahu, kita jangan jaim ya. Nah ini jaim lagi nih ya. Saya belajar nggak jaim itu benar-benar. Saya memang orangnya jaim dulu ya. Kalau sekarang saya enggak ya. Dulu semuanya jaim. Saya nggak perlu deh kayak gitu-gitu. Dulu saya melayani juga. Nggak disuruh khotbah ya nggak apa-apa, biarin aja. Nggak disuruh apa-apa, biarin. Disuruh ya ayo gitu ya. Buat saya sih easy going aja gitu. Nggak terlalu mengejar pelayanan juga enggak. Disuruh jadi pendeta saya juga nggak mau ya kan. Wah udah pokoknya kayak gitulah, terserah lah sesuka hati gitu ya. Saya pikir ngapain saya juga melayani orang, saya bisa melayani tanpa jadi pendeta misalnya gitu. Gitulah saya. Tapi kita sekarang ngerti kita nggak usah jaim. Kita sukses itu, kalaupun kita sukses itu bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus, karena Tuhan. Karena kita berdoa. Kita harus berdoa, itu dia. Tetaplah berdoa. Itu artinya ya terus-menerus berdoa tuh, jangan sampai putus. Bukan berarti sampai putusnya bukan tadi saya bukan tidur dan berdoa gitu, enggak ya.
Maksudnya kita akan terus-menerus mendoakan. Misalnya kita mau mendoakan apa nih? Satu daerah yang nanti diutus. Kita diutus di situ, kita doakan terus-menerus. Sampai segala satunya itu terjadi. Jangan putus asa. Kalau berdoa itu, sekali, saya nggak didengar. Nih anak-anak muda tuh sering begitu ya. Di sini ada juga anak muda. Kok kamu udah lama nggak ke gereja sih? Gimana sih? Malah sekarang pacarannya sama orang Muslim tuh ya. Waktu itu. Ya alasannya apa? Saya nggak mau, ini orang Batak. Saya nggak mau kawin sama orang Batak. Ayah saya mengecewakan. Lah iya, bukan orang Batak nggak apa-apa, cari orang Dayak kayak yang Kristen gitu kan ya. Anaknya cantik loh ini di sini nih ya, jemaat. Nah, saya ditanyain lagi, kenapa sih kamu gitu? Saya males lah, saya gereja juga. Tuhan tidak mendengar doa. Kalau saya doa itu nggak pernah didengar. Lah, kok gitu? Apa iya Tuhan tidak mendengar doa kita? Tuhannya di mana sih? Kan cuma segini, masa nggak dengar? Orang kita ngomong aja kayak gini, saya ngomong sekarang aja, kalian yang ada di Kalimantan bisa dengar, masa Tuhan kita ngomong yang tinggalnya di sini nih nggak dengar? Ya pasti dengar lah. Nah, soal jawaban, kamu barangkali nggak dengar jawabnya, karena tadi nggak dengar suara Tuhan kan, bisa. Nah soal jawaban juga mungkin Tuhan udah jawab, mungkin jawabnya nanti nunggu ya, nggak dengar juga. Atau iya ambil hadiahnya kamu, nggak dengar jadi nggak bisa ngambil hadiah, ya kan? Ajaib kan? Misalnya tuh seperti itu. Ini saya dulu waktu di Hargulis nih, pernah Indomaret tuh bikin undian dapat TV. Nah, saya sama Linda waktu itu ya. Linda dapat undian tapi dia nggak tahu kalau ada pengumuman itu sampai tanggal sekian bisa diambil TV-nya. Dia telat 1 hari, ya hilang TV-nya karena dia tidak mendengar ada pengumuman ambil TV-nya sampai tanggal sekian. Nah, kalau kita nggak dengar suara Tuhan, dah salah siapa? Ya salah kita sendiri. Bukannya Tuhan tidak menjawab doa kita. Dia sudah jawab, kita yang nggak dengar. Jadi berlatih dong untuk mendengar suara Tuhan. Ada satu lagi ya yang harus kita baca ya. Yesaya coba, Yesaya 50. Coba Yesaya 50. Kita lihat ya. Yesaya 50. Yesaya 50 ayat yang ke-4. Saya bacakan ya. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan padaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Jadi Tuhan memberikan pada kita lidah itu bukan lidah sembarangan, lidah seorang murid. Bukan lidah yang suka pedes, nyakitin orang. Lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi kalau kita berdoa itu, Tuhan mempertajam pendengaran kita supaya bisa mendengar seperti seorang murid. Gurunya siapa? Ya Tuhan, ya Roh Kudus. Nah, kita dengar enggak? Dia ngomong. Lah kalau nggak dengar, ya salah kita sendiri. Kalau kita belum mendengar juga, tetaplah berdoa. Tadi saya bilang, saya mengejar Roh Kudus sampai saya mendengar suara Dia. Sampai saya bisa mendengar Dia. Sampai saya lebih peka daripada yang dulu. Seperti itu, ya kita kejar dong. Kejar ya, itu bukan satu hal yang mustahil. Kejarnya gimana Bu? Lah, gimana? Ya nggak usah lari-lari, orang dia ada ya. Gimana ngejarnya? Tetaplah berdoa. Percaya bahwa Dia itu Tuhan yang luar biasa, Dia roh. Dia mendengar doa kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, nggak mungkin Dia nggak mendapati kita, nggak mungkin. Amin. Sungguh-sungguh luar biasa. Ada orang di sini, ada dari gereja lain juga ya. Dia tanya sama saya, Tante Rebecca, gimana sih caranya mendapat karunia? Misalnya karunia melihat, atau karunia mujizat, atau karunia apa. Saya bilang, ya berdoa. Udah minta sama Roh Kudus.
Lah kalau belum dapat, ya dikejar aja, terus aja sampai dapat. Gitu. Orang cuma minta aja sama Tuhan. Apa beratnya sih? Minta, dikejar gitu kata saya gitu ya. Kamu pengen berguna, lebih berguna, pengen dapat karunia, ya nggak tahu apakah Roh Kudus nanti memberi karunia yang mana, ya terserah. Tapi pokoknya kamu kejar aja, kamu bisa gitu. Saya pengen gitu kata dia. Kayak misalnya berkhotbah dengan otoritas misalnya, mengadakan mujizat atau apa, yang nyata ya silahkan gitu loh, kejar aja. Tetaplah berdoa setiap pagi. Dia melatih pendengaranku, telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Muridnya siapa? Murid Yesus, jangan murid setan, ya, murid Yesus. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita sudah bisa mendengar suara dia, kita juga harus bisa membedakan ya, membedakan suara yang lain. Nah, ada satu yang saya pengen kalian kejar, yaitu karunia membedakan roh. Kalian harus kejar itu. Karunia membedakan roh. Kalau kalian nggak tahu membedakan roh, nanti setan yang ngomong dikira Tuhan nanti. Gitu. Tuhan yang ngomong dikira setan. Kalian harus tahu karunia membedakan roh. Nggak usah dikejar yang lain. Nanti kalian kalau udah karunia membedakan roh itu dapat, yang lain pasti ada. Pasti ditambah-tambahkan ya. Kalau kita punya karunia mujizat, karunia apa, tapi kita nggak bisa membedakan roh, gawat. Kemarin saya baru dari jemaat ya. Mereka dia cerita, jadi jemaat ini memang nenek mereka ini itu dukun dulunya, namanya Mbok Nus. Nah itu jemaat ini berkeluarga juga dengan sepupuan dengan Eti yang sama-sama sama saya di penjara. Nah itu waktu di penjara juga Mbok Nus tuh udah mati ya, dukun tuh ya udah lama mati ya. Dia datang ngunjungin si Eti di penjara. Kata Eti, tante ada Mbok Nus di sini, diusir kata saya tuh. Katanya mau niriki saya, enggak, diusir. Orang mati, dukun, diusir. Saya tuh, diusir, kami usir dalam nama Yesus. Nah, jadi salah satu cucunya ini ada di Cikarang. Jadi Ibu Sri ini cerita sama saya. Ini cucunya itu cicitnya lagi ya yang di Cikarang itu. Masa si Elia itu tante katanya. Elia itu perempuan ya, namanya Elia. Elia tapi perempuan. Nah, Elia sekarang masa kayak bisa ditanya-tanya sama orang. Bisa mengusir setan, dipentelengi. Maksudnya gimana sih, Sri? Jadi katanya ada orang pertamanya minta tolong sama dia, ini katanya bisa. Terus dia mendengar bisikan. Diliatin aja katanya itu orang, diliatin. Pentelengi istilahnya orang Jawa tuh dipentelengi, dipendelikin ya. Mendelik gitu, diliatin itu orangnya. Dipelototin ya? Dipelototin ya. Dipentelengi istilahnya orang Jawa ya, dipelototin. Nah, itu orang itu yang kerasukan itu udah berhari-hari kerasukan, dukun manapun tidak bisa mengeluarkan setan atau orang mati yang ada di dalamnya. Terus diplototin sama si Elia, maka orangnya itu kabur, orang matinya, setannya kabur, orangnya sehat. Terus dikasih minum sama si Elia itu. Saya bilang, Sri, itu yang bisikannya dengarnya apa? Lah nggak tahu tuh tante, tanya bisikannya apa, jangan-jangan Mbok Nus yang bisikin, saya bilang. Tanya itu sama dia. Terus ngasih minum tuh, terus diapain minumnya? Didoan tante, kayak dijampe gitu, dijampe. Dukun-dukun kan itu kan ada air nanti di suas ya kan. Nggak tahu lah ngomongnya apa aja gitu. Saya bilang, kamu tanya sama Elia. Tanya, itu yang didoa-doain itu apa? Terus denger dari siapa tuh coba? Jangan-jangan itu Mbok Nus, saya bilang gitu. Dan saya yakin tuh Mbok Nus, bukan suara Roh Kudus. Nah, jadi gimana dong kalau kita dikira sakti dari Roh Tuhan, ya kan? Melayani Tuhan, nggak taunya yang bisikin itu setan atau orang mati, gawat kan? Nah, jadi kita minta ya sama Tuhan. Itu karunia membedakan roh. Penting itu. Kalau kita bisa membedakan itu, kita selamat. Kita nggak akan dipakai oleh setan. Kata firman Tuhan di Amsal itu ada 3 kali ngomongnya. Ada jalan yang disangka lurus, ternyata ujungnya menuju. Ada yang tahu? Belum tahu. Maut. Nah, ada jalan yang disangka lurus, ternyata ujungnya maut. Kamu bayangin, kamu udah repot-repot ada di sini dengerin para pendeta, para guru.
terus bicara, belajar, sulit-sulit. Ya kan ada yang sulit, ada yang gampang ya. Mudah-mudahan kalau saya ngajar gampang gitu, dicerna sama kalian ya, mudah-mudahan ya. Ada yang sulit, ya saya kadang-kadang ikut juga dengerinnya apa guru-guru yang lain apa aja sih ngajarnya, ya pengen tahu juga. Walaupun nggak sampai selesai gitu, ada yang sulit. Saya juga banyak belajar juga, saya banyak belajar juga ya. Nah, mudah-mudahan semuanya lancar. Jangan sampai kamu sudah waktunya sekian panjang ini belajar di SOM ini, udah di situ dikurung lagi ya, harus belajar terus. Ternyata ujungnya menuju maut, kamu nggak selamat gitu loh. Aduh, gawat nggak kalau yang kayak gitu? Ya, gawat sekali. Ternyata yang kamu harapkan dibisikin oleh Roh Kudus, mendengar suara Kudus, katanya yang membisiki itu dukun atau orang mati atau setan. Wow, terus nurut lagi. Waduh, dikira Roh Kudus. Sekarang banyak sekali yang kayak gitu ya. Banyak sekali usaha iblis untuk menyusup. Seperti film-film yang sekarang kita lihat, itu kemarin lagi gegeran, mau ada film Loki. Nah, yang senang nih anak-anak muda nih biasanya ya. Ada tuh di Avengers dulu tuh ya. Terus The Last Avengers. Nah, sekarang ada Loki. Ternyata ada tulisannya kemarin Pak David ya yang membagikan. Loki itu ternyata LGBT. Waduh, udah masuk mulai ya. Jadi semua disuruh seperti itu. Para pendeta sekarang kalau nggak ikut ngomong LGBT nanti nggak mau memberkati pengantin dari LGBT, katanya kuno, nggak sesuai, nggak punya belas kasihan, nggak punya kasih, nanti bisa dituntut. Wah, gawat deh. Itu yang bisikin pasti setan lah ya, nggak bener. Sebab sekali lagi untuk LGBT Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Agus, enggak ya, bukan Hawa dan si manis si Marni, enggak, tapi Adam dan Hawa supaya mereka bisa beranak cucu. Mana ada Adam dan Hawa, Adam dan si Kusno misalnya itu beranak cucu, ya nggak bisa lah. Kalau beranak cucu ya pasti laki-laki dan perempuan. Oke ya, jadi sekarang lihat tadi si Elia. Jadi Elia nyuruh bujang itu naik ke bukit sampai 7 kali ya. Doanya mah tetap sekali di situ, tapi dia nyuruh bujangnya untuk memeriksa awan sampai 7 kali. Sekali belum ada, ya dia tetap berdoa. 2 kali, tetap berdoa terus sampai 7 kali. Ada awan sebesar telapak tangan. Langsung Elia tahu itu adalah hujan. Makanya dia langsung turun, suruh bujangnya bilang sama Ahab, ayo sana cepat, keretamu dipacu supaya nggak terhalang hujan. Nah, jadi Ahab cepat-cepat naik keretanya tuh, harus cepat dengan kuda yang dipacu luar biasa. Tapi si Elia, kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ya. Sekali lagi ya, dia berlari mendahului Ahab 32 kilo, dia duluan nyampe, menang dia. Bertanding lawan kuda. Nah, sebenarnya pelajaran apa nih hari ini kita tarik? Kita harus tidak jemu-jemu untuk berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, doa itu nomor 1. Ya. Doa melakukan segala sesuatu. Zaman sekarang ini, orang-orang sedang rajin berdoa juga ya, karena nggak ketemu-ketemu di gereja, jadi lewat Zoom, lewat apa, berdoa. Ada keuntungannya, kayak saya nih, untung juga nih. Dulu kalau mau berdoa ya, saya harus ke Bandung, masuk ke Menara Doanya Bandung itu, kalau berdoa dengan teman-teman Jawa Barat ini, perlu biaya, perlu nyetir mobil, perlu segala macam lah. Sekarang biayanya cuma bayar kuota aja di sini. Terus ketemu di Zoom, orang-orang dari Pangandaran, dari Tasik, dari Cirebon, dari Bandung, dari Bekasi, kumpul. Nggak usah repot-repot. Biasanya nyari waktunya repot banget. Sekarang udah nggak usah. Udah langsung kumpul, berdoa bersama-sama. Ya, nggak usah di macam-macam itu, kami berdoa bersama-sama. Dan itu ternyata ada banyak doa yang sudah terbukti dijawab dan terbukti untuk pemerintahan segala macam itu. Keren gitu loh ya. Amin. Keren ya. Keren. Untuk
penuaian jiwa-jiwa. Kamu bayangkan nih musim COVID kayak gini nih, haleluya puji Tuhan. Justru karena lewat online, lewat live streaming, lewat ini semua ini Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu orang pada pegang HP. Biar sampai di sana tuh di mana tuh. Orang Eskimo saya yakin mereka punya HP juga ya. Karena sekarang orang tuh pakai HP sih. Mana-mana tuh. Wah, saya bersyukur sekali. Nah, kita bersyukur, pantas bersyukur kita. Memang Tuhan mengizinkan ada COVID di mana-mana ini pandemi. Supaya kita bisa menginjil sampai ke ujung bumi. Sampai kemana-mana. Sampai ke ujung bumi itu termasuk keluarga kita ya. Mungkin keluarga kita itu paling angel loh. Paling susah dikasih diinjili sama kita. Karena mereka tahu kita kecilnya. Kecilnya nakal kayak gitu, gaya pisan mau nginjili saya, ya kan? Kamu nggak tahu kalau misalnya lagi kita ngomongin Tuhan nakal, yang nggak tahu kecilnya nakal banget, langsung ceritanya dulu kecilnya tuh. Kan kamu yang nyuri mangga kalian tuh kan yang di sana kan, kayak nggak tahu saya tuh lagi itu kamu melempar batu ke tetangga kamu yang sana ngumpetin, nah apalagi ya tahu itu susah kalau orang di rumah itu diinjili sama kita sendiri. Sekarang pada pegang HP. Ada banyak penginjil yang ngomong sama mereka, kita nggak usah ngomong, ada penginjil lain yang ngomong sama mereka lebih dengar sama orang lain, mungkin gitu ya, daripada kita. Puji Tuhan, bener nggak? Puji Tuhan, bisa semua terjangkau, luar biasa. Nah, luar biasa. Jadi kita bersyukur untuk segala sesuatu yang kita alami saat ini. Kita tetap berdoa. Elia pantang menyerah. Sebelum awan setelapak tangan itu muncul, dia tetap nyungsep, istilahnya kalau orang Jawa katanya nyungsep ya. Berdoa sampai kepalanya di antara dua lutut, nyungsep banget ya. Seperti itu ya. Orang Jawa tuh memang kata-katanya banyak ya. untuk yang berdoa bersujud tuh beda sama nyungsep ya. Saya bilangnya nyungsep nih karena kepalanya itu di antara dua kaki ya. Dia berdoa sungguh-sungguh ya, sebelum ada telapak tangan awan tadi tuh. Sebelum awan yang setelah tangan muncul, nggak berhenti dia. Terus aja. Setelah ada awan, setelah tangan, udah amin. Tuhan setelah tanganku udah jadi hujan lebat. Luar biasa ya, iman yang luar biasa dari Elia. Kita juga bisa memiliki iman seperti itu. Ingat, Elia manusia biasa. Kita juga manusia biasa. Dia perlu makan, kita juga perlu makan. Kayak saya prinsipnya. Kok bisa dia mendengar suara Tuhan? Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Kok dia bisa dengar suara Tuhan? Saya enggak. Mari kita kejar Tuhan, tetap berdoa. Dan ingat ya, kejar yang satu dulu ini ya, yang saya bilang kejar tuh ya. Jangan yang muluk-muluk, membedakan loh, karunia membedakan loh. Penting, supaya kalian tidak tersesat, supaya kita ada tetap jalan Tuhan dan mendengar suara Tuhan, melihat Tuhan. Kalau kita ketemu setan, kita tahu itu setan, bukan Tuhan. Kalau kita bertemu kayak yang modelnya kayak Tuhan, kita juga tahu itu setan. Setan itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati, kita bisa tertipu. Jadi kalau membedakan roh kita miliki karunia itu, kita kan bisa membedakan, oh ini yang datang ini bukan Tuhan, ini setan ini ya. Juga kita jangan sampai Tuhan yang datang kita kirain setan. Nah itu rusuh kan. Kata Tuhan, nih anak gimana sih? Murid Tuhan Yesus kan gitu kan. Tuhan Yesus ada di laut, naik ombak gitu, naik turun. Emang sih ya kalau kita di laut kayak ada model kayak gitu, mungkin kita otaknya pertama setan ya. Maka murid Tuhan Yesus pikir Tuhan tuh, wong Tuhan kok jadi hantu. Nah itu jangan deh ya, jangan sampai, oke? Jadi tetaplah berdoa, pantang menyerah. Kita bisa, kalau Elia bisa, kita juga bisa. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita belajar lagi minggu depan. Dan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Rebecca, itu pengalaman pribadi dan kesaksian nyata ya. Adik-adik saya yakin adik-adik juga bisa demikian ya. Bisa mengalami dan harus pengalaman-pengalaman itu membangkitkan iman kita ya, supaya kita itu bisa mengalami sehari-hari demikian ya. Kalau saya ada istilah itu ya, doa itu istilah pray through atau doanya tembus itu.
Jadi kalau kita berdoa seringkali berdoa itu belum merasa sampai pada satu saat itu terasa tembus itu. Itu yang disebutkan breakthrough atau doa tembus itu. Dan kalau sudah tembus itu pasti akan kejadian. Pasti akan kejadian. Kenapa? Karena apa yang kita lihat dengan mata iman itu kita akan lihat dengan mata jasmani. Betul? Apa yang Betul. kalau Anda bisa melihat sesuatu dengan mata iman, apa yang Anda lihat di dalam dengan mata iman itu akan terjadi betul-betul. Ya, jadi itu doa kita belajar berdoa itu begitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu kita bisa melihat dengan mata iman. Tadi seperti yang Ibu Rebecca saksikan tadi. Jadi bisa kelihatan dulu. Terus tiba-tiba memang kenyataan gitu. Nah, itu jadi seperti Elia ini juga demikian kan. Sebetulnya dia sudah melihat itu dengan mata iman. Terus doakan terus, atau disuruh hambanya Gehazi itu disuruh lihat. Nggak ada apa-apa, sampai betul-betul akhirnya ada kecil gitu. Ya, jadi kita belajar itu. Saya yakin bahwa seumur hidup kita itu kita hanya belajar demikian ya. Makin lama iman kita makin besar dan kita bisa dengan beraninya seperti tadi kesaksiannya siapa Kak Ratna, Kak siapa lagi? Linda sama Linda. Edi. Ya. Kalau Linda itu adik-adik ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ada yang kenal? Ada yang kenal ya, ada beberapa Udah yang yang kenal. ini. Waktu itu pernah mengajar juga. Iya. Sekarang mengajar dari surga ya. Sudah di Iya. surga ya. Sudah di surga dua-duanya juga. Tinggal Udah. satu nih Edi di sini. Ya. Oh, saya mau saksian satu ya. Saya saksian satu sebentar. Silakan. Masih ada 5 menit. Saya di sini ini ada yang namanya penginjilan yang dimonitor oleh anak-anak muda. Itu saya keren banget sama anak-anak muda nih ya. Anak-anak muda itu kan menguasai teknologi kan. Kalau yang tua-tua pada gaptek ya. Nah, anak-anak muda ini mengadakan penginjilan namanya Pray for Cities. Nah, itu ada saya dihubungi oleh Pak Denny segala macam itu ya, anak-anak muda. Mereka mengadakan penginjilan 45 menit sampai 50 menit nanti mereka menginjil misalnya untuk Jawa Barat atau untuk Pulau Jawa, ada Sulawesi, ada Sumatera gitu loh. Nanti pendeta-pendetanya dihubungi, mereka nggak kenal, mereka ngubungi pendeta-pendeta siapa dari mulut ke mulut gitu. Nanti ada 5 yang bertugas, yang 1 untuk berkhotbah tentang keselamatan, yang nomor 2 berdoa untuk mengajak orang-orang untuk selamat, berdoa untuk keselamatan, yang ketiga berdoa untuk kesembuhan, khotbah kesembuhan, yang keempat itu berdoa untuk kesembuhan, kemudian yang ke-5 itu berdoa untuk pengumuman segala macam. Ada 5 yang bertugas. Nah, saya pertama ikut tuh keren loh, anak-anak muda tuh. Melatih yang tua-tua ini, ada latihannya udah 4 kali, bayangin. Sebelum on air itu 4 kali. Harus diajarin begini, diajarin begitu, keren. Nah, waktu itu yang pertama itu bulan Mei ya. Bulan Mei saya yang pertama itu disuruh berdoa untuk kesembuhan. Nah, waktu saya udah dapat tugas itu, saya ingat itu kira-kira pertengahan Mei ya. Saya ingat waktu saya mau berdoa untuk kesembuhan itu saya sakit di bawah iga sini, sering kayak bukan sakit kayak orang kejang tuh begitu kayak begitu ya. Terus udah begitu saya berpikirnya apaan karena saya dokter, otaknya udah mulai dokter duluan. Apakah ini batu empedu? Apakah ini ada di hepar saya nanti? Jangan-jangan karena di situ daerahnya cuman itu. Wah, ini apa ya, saya pegang-pegang gitu ya. Udah nggak apa-apa, saya doa kesembuhan. Nah, ternyata saya dapat tugas lagi dengan grup yang lain, pendeta grup lain dengan bimbingan ini anak-anak muda ini tanggal 2 Juni kemarin. Waktu saya mau seperti itu tambah sakit di sini nih. Waktu itu saya disuruh berdoa untuk kesembuhan. Sekarang saya disuruh khotbah kesembuhan. Khotbah kesembuhannya itu 9 menit. Kalau khotbah keselamatan juga 9 menit. Dimenitin itu semuanya ya. Kalau misalnya lebih ditegur, Bu, lebih loh. Keren itu anak-anak muda itu ya. Keren, doanya 3 menit. Bayangin ya, doa 3 menit, ada doa semenit segala untuk negara, pokoknya dihitung. Nah, persis pagi saya tanggal 2 Juni itu mau
khotbah kesembuhan saya udah siapin, saya diingatkan Tuhan. Saya pegang-pegang di sini tuh kayak ada benjolan ya. Terus otaknya mulai nih, otak dokter tuh ya payahnya tuh. Jangan kanker, jangan benjolan apa gitu ya. Saya berpikir. Terus Tuhan ingatkan saya lah, jangan iblis ini yang mau ganggu saya karena saya mau berdoa khotbah tentang kesembuhan. Kemarin saya berdoa untuk kesembuhan. Sekarang saya khotbah untuk kesembuhan. Nah, oke, jadi jangan main-main ya. Hari ini saya bilang, kamu iblis, kamu tidak bisa menipu aku. Hari ini aku sembuh. Aku akan tetap melaksanakan tugas aku, berkhotbah untuk kesembuhan, dan aku akan berdoa dengan orang-orang yang mendengar waktu itu dengan semuanya, dan aku sembuh. Amin. Bilang gitu. Terus hari itu benar-benar saya khotbah ini 9 menit ya, 9 menit di sini. Terus waktu pendeta satunya ini ya, saya juga kenalnya di Zoom gitu. Pendeta satunya dia mulai berdoa, saya pegang ini bagian saya yang suka kerjaan ini, saya bilang, aku cabut engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak bisa menipu aku, mulai sekarang sembuh, tidak ada yang bisa mengganggu aku. Saya bilang gitu. Selesai doa, sudah sampai sekarang tidak kejang. Keren kan? Amin, amin, Tuhan amin. itu keren banget loh. Kita bisa seperti itu. Kita membedakan, oh ternyata ini kurang ajar nih ya, oh setan ini ya, bikin supaya saya tidak bisa berkhotbah untuk kesembuhan. Nah, kamu mungkin bisa ngalami yang kayak gitu juga. Dan takut, kita punya Tuhan luar biasa. Perkatakan dengan doa. Amin. Amin. Oke. Amin. Yuk kita tutup dengan Doa. doa. Untuk perhatian untuk adik-adik yang jam 10 malam, jam 10 pagi, sorry, jam 10 malam. Jam 10 pagi, Pak Roni Worang tidak bisa mengajar hari ini, tapi minggu depan. Jadi hari ini adalah distance learning yang terakhir ya, pada hari ini ya, pada pagi ini. Yuk kita sekarang berdoa. God bless you semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami telah menyelesaikan pelajaran kami Tuhan, Tuhan Kau berkati